A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi dan di samping saya sudah ada guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Ahmad Ridwan, ada Waalaikumsalam Ustadz Syam. Assalamualaikum bosku. Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jamaah, di dalam kehidupan pasti kita akan menghadapi yang namanya pasang surut. Apalagi di tengah pandemik seperti ini, banyak banget kisah teman-teman yang ujian hidupnya semakin berat. Ya tapi memang itu namanya kehidupan, pasti akan ada pasang surutnya. Namun saya pernah dengar nih katanya Ustadz, ada sebuah zikir yang bisa menyelesaikan semua masalah itu. Nah jamaah yang di rumah pasti penasaran kan? Maka dari itu kita angkat tema yang luar biasa hari ini. Temanya adalah zikir penghilang kesedihan dan kemiskinan, Masya Allah. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan ini lebih dalam, saya pengen ingetin nih buat jamaah semua yang ada di rumah. Nanti di segmen kedua kita akan hadirkan kembali segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi buat jamaah yang ada di rumah bisa langsung bertanya, nanti tinggal tulis di kolom komentar media sosial Islam Itu Indah yang ada di bawah sini. Dan juga nanti di segmen keempat jangan lupa ya, kita akan ada segmen doa mustajab, kita akan berdoa bersama guru-guru kita, makanya jangan lupa siapin catatannya dan nonton sampai akhir. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, saya pengen nunjukin nih ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Nah videonya pasti penasaran kan? Kita lihat yuk video berikut ini. Wah subhanallah, ini kalau dilihat-lihat nih saya juga bingung nih Ustadz. Ini zikir tapi gerakannya agak terlihat tidak seperti sadarkan diri gitu ya. Ustadz Syam, punten nih, ini dalam Islam sebenarnya zikir seperti ini adalah zikir yang seperti apa ya? Kan kalau saya, setahu saya nih zikir itu yang bisa menenangkan hati, menenangkan jiwa. Nah apakah ini tuh karena saking khusyuknya zikir mengingat Allah sampai orang yang dalam video tersebut tidak sadarkan diri? Mohon izin, silakan penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Rabb, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah, Ustadz Ahmad Ridwan, Mikdad, Masya Allah baru hadir kembali di Islam Itu Indah. Masya Allah, perlu kami mengingatkan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan banyak sekali tentang kalimah zikir. Atau zikir ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan untuk kita atau bisa dikatakan diwajibkan untuk seseorang yang mengaku beriman kepada Allah. Karena zikir itu sendiri adalah menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala atau mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apanya yang diingat gitu? Apa itu mengingat Allah? Mengingat Allah ya kalau dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang datang kepada baginda Nabi SAW yang ternyata itu adalah malaikat yang bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang apa itu iman, apa itu Islam dan apa itu ihsan. Maka dijawabnya ihsan itu adalah beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, atau kalau engkau tidak bisa membayangkan melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Maka itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan disinilah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang diingat? Contoh ketika kita sedang berpuasa, tidak ada manusia yang melihat kita. Kita bisa saja minum segelas air, tapi kenapa? Kita takut seandainya Allah melihat perbuatan kita. Kita sudah punya kesempatan untuk bermaksiat, tapi kita tidak melanjutkannya. Kenapa? Karena kita takut akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang hanya melihat daripada bukit Tur Sina, maka Turi Sinin itu ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihatnya, maka Nabi Musa pingsan karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan melihat dengan karena Allah la tudrikuhul absar, ya, tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menjawab pertanyaan tadi, karena kami takut juga untuk menyinggung beberapa kelompok yang mungkin memang zikirnya seperti itu atau mungkin ada gerakan-gerakan. Tapi yang perlu kami ingatkan, di video tadi ada seorang wanita yang terlihat auratnya
maka itulah yang membuat kami mengambil kesimpulan bahwa gerakan seperti ini adalah gerakan yang keliru. Karena kelihatan auratnya, membentuk lekuk tubuhnya. Betul. Kemudian yang kedua, bisakah yang seperti ini disebut dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, zikir itu melalui lisan, hati tidak ikut. Apakah itu sah? Sah. Maka yang berpahala hanya lisannya. Ada misalnya orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pikirannya kemana-mana nih. Mikirin hutang lah, mikirin apalah, mikirin inilah. Mungkin kalau jomblo mikirin jodoh lah, mikirin apa gitu ya. La ilaha illallah, mikirin game lah, mikirin apapun itu. Berarti lisannya doang yang berpahala gitu. Apakah sah zikirnya? Sah. Zikirnya adalah zikir lisan, tapi hatinya tidak ikut. Tidak ikut, Ada ya. juga orang hatinya berzikir tapi lisannya tidak. Hatinya berzikir tapi lisannya tidak. Maka dalam hati aja dia zikirnya. Nah, punten Ustadz, kalau Nah. misalnya kan jadi banyak ini yang mengatasnamakan zikir, Heeh. tapi punten bacaannya itu yang keluar, itu maksudnya bacaannya tuh keluar dari syariat. Nah, kita Kalau kan, kalau itu sudah gimana tuh? berbicara keluar dari syariat berarti sesuatu yang keliru, berarti Keliru, ya? sesuatu yang salah. Kalau misal disebut keluar dari syariat, maka ada orang yang berzikir dengan hatinya, apakah sah? Hatinya berpahala, lisannya tidak. Kita ingin dua-duanya, lisan berpahala, hati juga ikut berpahala. Bagaimana caranya? Lisan menyebut, hati mengingat. Maka jangan sampai timbul gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan syar'i. Jadi sebaiknya kita sesama muslim mengingatkan ya kalau misalnya sudah keluar dari syariat ya. Betul, tapi paling pantas ketika pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada pelakunya gitu. Nah, Jangan sampai kita betul. di luar hanya menduga-duga padahal mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi kita juga tidak bisa mensalahkan kalau misalnya keluar dari syariat baru, tapi kita juga harus mengingatkannya dengan baik-baik ya Betul. Ustadz. Kalau Masya sudah ada Allah. aurat, sudah ada ya yang tidak syar'i maka itu sudah keliru. Iya. Nah, cara berzikir itu kita tahu ya beberapa caranya. Tapi di video berikut ini ada zikir yang cukup unik. Nah, ayo kita lihat tayangannya yuk. Waduh, Masya Allah. Nah Ustadz, secara umum kan kita tahu zikir itu biasanya pakai tangan ya, atau tasbih, atau sekarang ada tasbih yang modern ya. Nah punten nih Ustadz Ahmad Ridwan, saya mau tanya nih. Iya, Mikdad. Gimana? Lebih afdol mana ya, zikir menggunakan tangan, menggunakan batu seperti tadi di video, atau menggunakan tasbih yang modern itu? Mohon penjelasnya Ustadz, bagaimana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Mohon izin kepada Ustaz Syam Miqdad Ad-Duzi. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, ada riwayat di mana seorang wanita dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbiruki bima huwa afdal wa aisar laki. Kata Rasulullah, apakah kau ingin aku beritahukan dengan cara yang lebih afdal, lebih mudah untukmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa aqidhunna itu, dan ikatlah jari jemari ini, katanya artinya ikat itu digabungkan dengan jari jemari. Ini yang pertama. Dan itu dalam riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga ada sahabat, ada istri Rasulullah SAW yang bernama Safiyah bintu Luhai. Beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, padaku ada 4.000 butir biji ini untuk kugunakan bertasbih. Maka dari sini ulama menjadi dua bagian pendapatnya. Yang pertama adalah yang mengatakan itu adalah boleh. Kemudian yang mengatakan ada yang tidak boleh karena hadis tadi yang pertama, karena dengan waqidhunna. Nah, tapi yang wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah yang menengah-nengah itu. Artinya adalah dia tidak sampai pada derajat tidak boleh. Dia karena dalam ilmu usul fikih disebut dengan lil wasaili hukmul ghayah. Wasilah itu, sarana itu, media itu mengikuti hukum tujuan. Jadi kalau hukum tujuan adalah bertasbih, yang tadi itu wasilah saja. Wasilah. Mau yang digital, mau yang manual, itu adalah wasilah. Karenanya tatkala kita bicara tentang wasilah, lil wasaili hukmul ghayah, wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Terkadang kalau hukum tujuannya adalah baik, artinya tujuannya adalah wajib, maka wasilah menjadi wajib. Kalau tujuannya adalah mandub sunnah, maka wasilahnya juga sunnah, seperti itu. Nah,
Namun kalau kita bicara tentang sejarah biji zikir yang digunakan tadi adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat dari Sofiyah tadi tidak melarang, gitu. Statusnya Rasulullah SAW tidak melarang menggunakan itu. Hanya memang ada beberapa ulama kekinian yang mengatakan bahwa itu tidak dibenarkan pakai itu, termasuk Syekh Al-Albani katanya. Wallahu alam, saya mengikuti pendapat yang boleh ya, karena ini hanya menjadi pengingat bagi kita. Nah, kalau kemudian tadi batu, kemudian ada biji, ada kayu, ada mungkin dari apalah dan sebagainya yang digunakan untuk jadi biji tasbih tadi tidak mengapa. Wallahu alam begitu ya. Hanya saja memang kalau kita bicara tentang apakah lebih afdol, jari-jari ini lebih afdol. Kenapa? Fa innaha kata Rasulullah SAW, mas'ulat wa mustantaqat. Nanti di akhirat semua jari ini akan menjadi saksi, Masya Allah. ya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kan Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan akan bersaksi, kaki juga akan bertutur begitu dengan apa yang pernah diperbuat. Karenanya yang mengambil pendapat bahwa dengan jari jemari aja monggo gitu ya. Dan dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau tidak salah, atau Imam Nawawi, bahwa Rasulullah menghitungnya dengan jari kanan ini. Jari kanan ya. Tetapi ini untuk yang yang satuan al-ahad wal asyarat, satuan sampai puluhan yang ini. Adapun yang ratusan wal mi'una wal alaf bil yasar. Adapun yang ratusan dan ribuan dengan yang kiri. Jadi boleh aja. Boleh aja. Nah, punten Ustadz, Iya. kan sebetulnya tasbih itu untuk membantu kita menghitung. Yes. Nah, apakah dalam ajaran Islam itu zikir itu harus sesuai hitungan atau sebenarnya zikir itu bebas bisa berapa aja tanpa adanya hitungan? Ada yang dua-duanya. Jadi ada yang dikasih hitungan, ada yang lost tidak ada hitungan. Seperti selepas sholat ya, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, ya kan? Kemudian mau tidur juga demikian. Kemudian ada zikir pagi dan petang yang angkanya ada subhanallah bihamdi 100 kali contohnya. Tapi ada yang aksiru min zikri la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah contohnya. Atau Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang tadi saya sampaikan kepada wanita tadi, perbanyaklah mengucap subhanallah bihamdi. Adada ma khalaqa fis sama, adada ma khalaqa fil ard, adada ma ma huwa khaliqun bih. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Jadi artinya ada yang memang dibatasi dengan angka-angka, ada yang tidak dilepaskan begitu saja. Ya, tergantung Masya Allah. situasi. Tergantung situasi ya Ustadz. Betul. Nah, buat jamaah perlu dicatat nih. Jadi ada zikir yang diperbolehkan bebas, tapi ada juga yang harus menggunakan hitungan. Nah, sepertinya ini jamaah yang ada di rumah udah penasaran banget, banyak banget pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Salah satunya ini ada pertanyaan yang masuk ke Instagram kita @hanifah509. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih. Benarkah ada bacaan zikir yang tidak hanya bisa membuat hati kita tenang, tapi kalau dibaca katanya bisa juga menjadi tanaman di surga bagi kita kelak? Masya Allah. Bacaan zikir apa ya itu Ustadz? Nah, boleh langsung dijawab aja oleh Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Hanifah. Jadi ternyata memang dari riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu warḍah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdih maka ditanamkan satu pohon di surga. Sedangkan surga itu kan identik dengan kebun, ya kan? Berarti kalau ditanamkan daripadanya pohon di surga, tanaman di surga berarti dia menjadi panitia surga juga. Berarti dia ada pohonnya di situ di kebun-kebun yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada kebun, ada sungai dan pohonnya itu salah satunya adalah dibangun dari zikir-zikirnya para anak cucu Adam alaihissalam. Maka dari itu jikalau dikatakan adakah zikir yang menjadi tanaman di surga, maka itu dia subhanallah wa bihamdi. Dalam riwayat yang satu lagi disebutkan bahwa baginda Nabi SAW menceritakan ketika beliau melaksanakan Mi'raj lalu bertemu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya surga itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang dibangun dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka tanaman-tanaman yang ada di surga dibangun daripada zikir-zikirnya manusia yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah punya tanaman di surga, berarti dia akan nyiramin tanamannya.
Jadi bukan karena dikasih tanaman. Kalau kita kan receh amat hadiahnya, masa tanaman doang? Bukan masalah tanamannya gitu loh. Tapi ini tempat ditanamnya gitu di surga. Berarti kalau Anda punya tanaman di surga, otomatis Anda harus ada di sana gitu. Berarti ini adalah maksud bahwa Anda akan masuk surga dengan zikir-zikir yang tadi. Subhanallah bihamdi. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman-tanaman yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW ini sudah pasti ada di surga. Kalau ada tanamannya pasti dicari yang punya. Yang punya kemana? Masa tanamannya ada di surga, yang punya ada di neraka? Ya kan? Jadi harus sadar diri gitu. Membuat hati kita tenang, membuat hati kita sekaligus juga waspada. Kenapa waspada? Nih tanaman saya ini sudah banyak di surga. Masa saya nggak masuk surga gitu? Jadi membuat hati kita lebih termotivasi lagi meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa disebut tanaman? Karena mungkin di Arab itu kan susah tanaman. Jadi tanaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketika baginda Nabi SAW memotivasi sahabat-sahabat beliau bahwa bayangin aja kita nih lagi gersang kayak gini nggak ada tanaman, tiba-tiba hijau banyak itu. Bayangin surga yang penuh dengan tanaman. Maka dari itu orang masuk surga yang penuh dengan hijau yang sangat indah sekali di sana itu dipenuhi dengan kalimah-kalimah zikir tadi. Subhanallah bihamdi dan juga subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sebagai perumpamaan, jadi kalau kita banyak zikir di dunia, insya Allah nanti kita sebagai penghuni surga, amin amin ya robbal alamin, nanti juga di surga kita kebunnya penuh dengan tanaman, Iya Masya dong, Allah, kita jadi kan indah main ya. kan lagi main nih ke rumah teman Iya. gitu tiba-tiba lobster siapa tuh? Oh lobsternya Ustaz Ahmad Ridwan gitu. Kita main di surga pohon siapa tuh? Pohonnya Mikdad gitu. Masya Pohon siapa Allah, tuh? amin, Pohon amin ya gitu. robbal alamin. Sekarang ada yang usaha lobster ya, promosi juga sekali ya, Masya Allah. Nah kebetulan nih, Ustadz sekarang ini kan sedang pandemi ya, mohon Iya, maaf iya. jadi orang banyak yang gelisah karena kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan, bahkan gelisah kira-kira nanti anak istrinya harus makan apa. Nah Ustadz ada nggak sih zikir yang bisa menghilangkan kegelisahan dalam sekejap? Waduh, harusnya kita nggak usah nanya itu, pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Masya Allah. Tapi ntar aja Nanti jawabnya. aja. Nanti aja. Jamaah yang di rumah pasti penasaran kan? Makanya nanti siapin catatan, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.